Saudara-saudara yang terkasih, puji syukur karena saudara mengambil keputusan untuk selalu mengikuti dalam renungan. Itu karena saudara rindu untuk mempelajari firman Tuhan setiap hari. Tidak kira dalam masa apapun yang saudara ada, saudara tetap mengambil peluang untuk mendengar renungan yang singkat ini untuk kekuatan iman kerohanian saudara-saudara. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa penuh kasih, kami menyembah-Mu karena kami tahu Engkaulah Allah yang memegang kehidupan kami dan memberikan kami nafas kehidupan. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan rendah hati. Kami berdoa dan memohon kebijaksanaan daripada-Mu agar mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Bapa sudah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Kebangkitan Lazarus. Dalam Yohanes 11 ayat 38 dan 39. Maka maksudlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Seperti yang kita ketahui dalam cerita daripada Lazarus. Ini adalah cerita yang betul-betul membuka minda kita bahwa Yesus berkuasa pada saat dia berada di dunia. Walaupun dia lahir sebagai manusia, tapi dia juga mempunyai kekuasaan yang memegang hidup manusia. Saudara-saudara, kebangkitan Lazarus ialah mujizat yang paling besar yang menuntun secara langsung kepada kematian yang tidak lama lagi. Maria, Marta, dan Lazarus, mereka tinggal di Betania yang tidak jauh daripada Yerusalem. Yesus gemar berhenti dan berehat bersama dengan keluarga yang suka menerima tetamu, yang sangat percaya kepadanya dalam rumah tangga ini. Jadi dia boleh makan hidangan makanan yang enak yang disediakan oleh Marta, mengajar Maria tentang kerajaan dan berehat di bawah bumbung rumah sahabat baiknya Lazarus. Bukankah ini satu hal yang baik? Yesus pada saat ini saudara-saudara sangat rindu untuk singgah datang di rumah saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, sediakan tempat bagi Yesus dalam rumahmu, sediakan ruang bagi Yesus makan bersama keluargamu, dan sediakan ruang bagi Yesus menuntun, mengajar kita di dalam kerohanian dan di dalam percaya kepada Dia. Oleh sebab Yesus telah menyembuhkan ramai orang yang tidak dikenali. Keluarga ini berpikir tidak ada masalah bagi juru selamat untuk datang dan membantu mereka sekarang. Lagipun, bukankah mereka telah melayani Yesus selama ini dengan ramah dan gembira? Sekarang mereka sedang menghadapi satu masalah, dan masa ini yang Yesus diperlukan untuk melayani mereka. Selama ini Yesus datang di sana, Yesus dilayani. Dan saat ini Yesus melayani bagi keluarga mereka. Yesus melengahkan kedatangannya secara sengaja, dan Lazarus telah pun dikuburkan. Walaupun keluarga ini sangat berduka cita, namun mereka tidak kehilangan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Ketika akhirnya Yesus tiba di rumah itu, saudara laki-laki mereka sudah berada dalam kubur selama beberapa hari, dan semua orang sedang nangis dengan kuat. Satu cerita yang sangat menyedihkan kalau ini terjadi dalam ahli keluarga kita. Kita pasti sangat sedih. Apabila Yesus memohon untuk melihat kubur Lazarus, mereka semua berganjak ke sana, dan salah satu daripada bagian cerita itu yang menjadi kegemaran adalah ketika Yesus berkata, "Angkat batu itu." Saudara-saudara, ada maksud kenapa Yesus menyuruh mengangkat batu itu. Boleh saja Yesus mengalihkan batu itu dengan sendiri tanpa meminta angkat.
karena dia punya kuasa. Tetapi dia mengatakan, angkat batu itu. Jadi selalu terpikir, apakah batu dalam hati saya pada waktu ini menghalang Tuhan daripada mengerjakan mujizat yang nyata dalam hidup saya? Wah, satu pertanyaan yang baik. Dalam hidup kita ini, saudara-saudara, apakah batu ini belum kita angkat untuk Yesus masuk dan lihat agar Yesus memberikan mujizat itu kepada kita? Walaupun saya tidak boleh membangkitkan diri saya daripada kematian, namun saya boleh membuang batu yang menghalang itu dan membiarkan Tuhan pencipta alam semesta masuk dalam hati melaksanakan perbuatannya yang ajaib. Seperti yang kita ketahui, Lazarus telah dibebaskan. Keluarga itu amat bersuka cita. Dan berita tersebut telah membangkitkan emosi para pemimpin agama Yerusalem. Juru selamat tidak lama lagi akan berhadapan dengan kematian sendiri di Golgota. Tetapi sama seperti sahabatnya Lazarus, dia akan dibangkitkan untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini, pada petang ini, tentang kebangkitan Lazarus. Tetapi poinnya di sini adalah angkat batu itu. Saudara-saudara, jikalau pada saat ini ada ada batu yang menghalang untuk Tuhan melihat dalam kehidupan kita, angkatlah batu yang berat itu. Buangkan itu, lemparkan itu, agar Yesus masuk dalam hati kita. Dan apa yang terjadi? Yesus melakukan mujizat yang nyata dalam hidup kita. Semoga kita memahami firman Tuhan saat ini, mengerti kenapa kita perlu mengangkat batu yang berat ini dan dijauhkan dari hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami berdoa pada saat ini, Bapa. Kami percaya kepadamu karena Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, membimbing kami dan melindungi kami. Terima kasih dengan cerita daripada Lazarus. Saat ini kami sudah mengerti bahwa ada batu yang berat yang menghalang kami menerima mujizat Tuhan. Tapi kami ingin buang batu itu agar kami melihat dan mendengar dan juga merasakan mujizat Tuhan sentiasa nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, terutama sekali yang mendengar renungan ini, agar menerima berkat daripada Tuhan setiap saat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.